Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai materi pada mata kuliah Akuntansi Sosial dan Lingkungan, yaitu pada pertemuan 9 mengenai audit lingkungan, kemudian selanjutnya pertemuan 10 lingkungan hidup dalam kerangka CSR dan Sustainable Development, kemudian pertemuan 11 lingkungan bisnis di era perdagangan bebas. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rismawati dari AK19G dengan NIM 10573112439, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Langsung saja simak pemaparan saya. Pertemuan 9, Audit Lingkungan. Definisi audit lingkungan. Audit lingkungan adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematik, terdokumentasi, periodik, dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen, dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pentaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan. Audit lingkungan, suatu usaha atau kegiatan yang merupakan perangkat manajemen yang dilakukan secara internal oleh suatu usaha atau kegiatan sebagai tanggung jawab pengelolaan dan pemantauan lingkungannya. Audit lingkungan bukan merupakan pemeriksaan resmi yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan, melainkan suatu usaha proaktif yang dilaksanakan secara sadar untuk mengidentifikasi permasalahan lingkungan yang akan timbul, sehingga dapat dilakukan upaya-upaya pencegahannya. Kemudian selanjutnya jenis-jenis audit lingkungan. Ada beberapa jenis audit lingkungan. Yang pertama yaitu audit penataan. Dalam audit penataan, kita menilai penataan terhadap peraturan, standar, dan pedoman yang ada. Kemudian yang kedua audit manajemen. Dalam audit manajemen, kita menilai keefektifan sistem manajemen internal, kebijakan perusahaan, dan risiko yang berkaitan dengan manajemen bahan. Yang ketiga yaitu audit produksi bersih dan minimalisasi limbah. Dalam audit produksi bersih dan minimalisasi limbah, mencari tindakan alternatif pengurangan produksi dan pendaur ulangan limbah. Kemudian yang keempat, audit konservasi air. Pada audit konservasi air, kita mencari upaya untuk mengurangi penggunaan air total melalui usaha pengurangan, penggunaan ulang, dan pendaur ulangan. Kemudian, selanjutnya yaitu tata cara audit lingkungan. Pada tata cara audit lingkungan, ada beberapa tata cara yaitu tata laksana dan pelaksanaan. Pada tata laksana yang merupakan suatu rencana yang harus diikuti oleh auditor untuk dapat mencapai tujuan audit yang diharapkan. Tata laksana sendiri terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama yaitu daftar isian. Dalam daftar isian ini, kita menyiapkan dan menggunakan daftar isian sebagai acuan auditor yang dihasilkan, sehingga dapat digunakan untuk menyusun laporan. Kemudian yang kedua, checklist. Checklist ini digunakan untuk menyiapkan daftar rincian mengenai isu yang akan diaudit. Kemudian yang ketiga, daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan sering digunakan dalam proses audit dan harus dijawab secara lengkap. Auditor membuat daftar pertanyaan sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan akhir. Yang keempat yaitu pedoman. Pedoman, dengan adanya pedoman ini diharapkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat dilakukan dengan baik, terarah, lebih efektif, dan lebih efisien. Kemudian, pada tata cara audit lingkungan yang kedua, yaitu pelaksanaan, terdiri juga dalam beberapa tahap. Yang pertama yaitu pendahuluan. Penerapan audit lingkungan akan tergantung pada jenis audit yang akan dilaksanakan, jenis usaha atau kegiatan dan pelaksanaan oleh tim auditor. Kemudian yang kedua, pra-audit. Pra-audit merupakan bagian yang paling penting dalam prosedur audit lingkungan. Perencanaan yang baik pada tahap ini akan menentukan keberhasilan pelaksanaan audit dan tindak lanjut audit tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan lapangan. Kegiatan lapangan terdiri atas beberapa tahap, pertemuan pendahuluan, pemeriksaan lapangan, pengumpulan data, pengujian, evaluasi hasil temuan, dan pertemuan akhir. Dan yang keempat yaitu pasca audit. Setelah kegiatan lapangan selesai dan data sudah diolah, tim auditor menyusun laporan tertulis secara lengkap beserta revisinya yang akan menjadi laporan final audit lingkungan. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat audit lingkungan. Ada beberapa manfaat audit lingkungan. Yang pertama yaitu
mengidentifikasi risiko lingkungan, menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan, menghindari kerugian finansial, mencegah tekanan sanksi hukum, membuktikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan, meningkatkan kepedulian pimpinan atau penanggung jawab, mengidentifikasi kemungkinan penghematan biaya melalui upaya konservasi energi, menyediakan laporan audit lingkungan, dan yang terakhir yaitu menyediakan informasi yang memadai bagi kepentingan usaha atau kegiatan asuransi, lembaga keuangan, dan pemegang saham. Pada pertemuan 10, lingkungan hidup dalam kerangka Corporate Social Responsibility atau Sustainable Development. Yang pertama yaitu lingkungan hidup dan entitas bisnis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis yang terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Tujuan perusahaan sebagai suatu entitas bisnis adalah mencari laba untuk saat ini maupun pada masa depan, melayani pasar secara bersaing, menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi seluruh karyawan, sehingga tercipta rasa aman dan kemampuan untuk bersaing, serta berkreasi demi kemajuan perusahaan. Selain mendapatkan laba, perusahaan juga memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya yaitu konsep CSR. CSR berfokus pada 3P, yaitu Profit, Planet, dan People, di mana profit yaitu keuntungan perusahaan, planet keberlanjutan lingkungan, dan people yaitu kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, dimensi CSR. Ada beberapa dimensi CSR. Yang pertama, dimensi lingkungan. Dimensi lingkungan yaitu kepedulian lingkungan dalam pengelolaan operasi bisnis. Kemudian yang kedua, dimensi sosial. Dimensi sosial berhubungan antara bisnis dan masyarakat melalui frase-frase seperti berkontribusi terhadap masyarakat yang lebih baik. Yang ketiga yaitu dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi menerapkan aspek sosial ekonomi atau financial business yang diterapkan dengan kata-kata seperti turut menyumbang pembangunan ekonomi. Yang keempat, dimensi pemangku kepentingan. Dimensi pemangku kepentingan, hubungan bisnis dengan pemangku kepentingan, dan dijelaskan dengan kata-kata seperti interaksi dengan pemangku kepentingan perusahaan. Dimensi kesukarelaan, sehubungan dengan hal-hal yang tidak diatur oleh hukum atau peraturan yang tercermin melalui frase-frase seperti berdasarkan nilai-nilai etika. Kemudian, selanjutnya pengaturan dan pelaksanaan CSR di Indonesia. Pengaturan CSR di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Yang ketiga itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pelaksanaan CSR di Indonesia sendiri pada dasarnya dapat diarahkan pada penguatan ekonomi rakyat yang berbasis usaha kecil dan menengah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Motivasi perusahaan menjalankan CSR. Ada beberapa motivasi perusahaan dalam menjalankan CSR, yaitu memberikan nilai pada masyarakat, berpartisipasi dalam kesadaran lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan yang bekerja di perusahaan. Selanjutnya, CSR dan Sustainable Development. Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan, sedangkan Sustainable Development juga guna pertumbuhan dan pembangunan keberlanjutan untuk kesejahteraan. Jadi, CSR dan Sustainable Development sama-sama komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, pada pertemuan 11, lingkungan bisnis di era perdagangan bebas. Perjanjian perdagangan bebas. Perjanjian perdagangan bebas adalah perjanjian di antara dua negara atau lebih untuk membentuk wilayah perdagangan bebas, di mana perdagangan barang atau jasa di antara mereka dapat melewati perbatasan masing-masing tanpa dikenakan hambatan tarif atau hambatan non-tarif. Politik dan hubungan internasional dalam lingkungan bisnis nasional. Peranan politik luar negeri dan kerjasama internasional harus ditingkatkan untuk menuju Indonesia yang mampu mengembangkan pilihan-pilihan dan diharapkan memulihkan citra Indonesia untuk meningkatkan perekonomian negara.
Peta politik dan kegiatan bisnis nasional. Jika kelembagaan non-ekonomi hukum dan politik baik, kinerja ekonomi pun membaik. Politik suatu negara sangat mempengaruhi perekonomian suatu negara, karena politik bisa diartikan sebagai kekuasaan, sedangkan yang memegang kekuasaan adalah pemerintah yang menjabat di suatu negara. Kondisi politik suatu negara yang keadaan politiknya stabil, maka perekonomiannya akan meningkat. Ilustrasi iklim investasi Indonesia. Iklim investasi Indonesia positif. Kedatangan Presiden Obama di Indonesia secara ekonomi berdampak kecil. Hal ini tidak terlepas dari 3 lembaga pemerintah dunia yang memberi indikasi positif bagi Indonesia. Jadi secara ekonomi, kedatangan Obama ke Indonesia pada saat itu memberikan dampak ekonomi terhadap Indonesia walaupun hanya peningkatan secara kecil. Penegakan HAM dan CSR. Perlindungan dan penegakan HAM telah menjadi isu penting. Bukan hanya negara yang diminta untuk mendukung pemenuhan kemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia, namun peranan sektor usaha pun juga diharapkan dapat mewujudkan hal tersebut. Salah satunya diwujudkan dalam bentuk CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Analisis hubungan politik, perdagangan bebas, HAM, dan CSR. Terdapat politik perdagangan bebas, HAM, dan CSR. Ketiga hal tersebut pengaruhnya terhadap kegiatan bisnis membawa pengaruh tersendiri pada profesi akuntan di Indonesia. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.